Dewan Hak Asasi Manusia PBB sudah memiliki satu pandangan sangat spesifik ya terkait dengan kedudukan dari ketentuan mengenai defamasi ini, pencemaran nama baik dan fitnah ini. Pasal-pasal mengenai fitnah dan pencemaran nama baik menurut kajian dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB sering sekali disalahgunakan oleh penguasa, oleh rejim-rejim otoriter. Nah, karena itu PBB, Dewan Hak Asasi Manusia, mengusulkan kepada setiap negara agar ketentuan pidana berkenaan dengan pencemaran nama dan fitnah ini tidak menjadi ranah pidana, tapi menjadi ranah perdata. Jadi orang yang merasa tercemar namanya bisa langsung menggugat secara perdata. Jadi bukan negara yang mengambil alih kewenangan tersebut melalui pengaduan seseorang yang merasa dihina, tapi orang yang bersangkutan langsung berhadapan dengan orang yang menghina melalui pengadilan perdata. Itu yang diinginkan oleh Dewan Hak Asasi. Kenapa diarahkan ke sana? Karena mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur negara. Nah, kalau kita kembali kepada kajian di sini, ini menunjukkan dengan gamblang sekali ada penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur negara dalam mengimplementasikan pasal 27 ayat 3 ini. Nah, peluang penyalahgunaan itu juga sangat terbuka karena rumusan delik yang ada di dalam pasal 27 ayat 3 ini juga sangat longgar, sehingga memudahkan bagi aparatur negara untuk menyalahgunakan pasal ini. Maka dari 20 putusan ini, dengan 20 putusan yang dikaji lebih spesifik pada 8 putusan, kita melihat terjadinya penyalahgunaan kewenangan itu dengan sangat gamblang. Nah, di mana unsur yang paling mudah melihat penyalahgunaan dari pasal 27 ini? Kita lihat unsur-unsur dalam delik ini. Unsur-unsur dalam delik ini sangat memudahkan ya bagi siapa saja ya, termasuk penyelenggara negara ya, menggunakan pasal ini untuk kepentingan untuk menghentikan kritik terhadap dirinya ya, baik melalui laman Facebook ya, melalui kiriman postingan-postingan di WA ya, WhatsApp, Twitter dan sebagainya. Nah, itu bisa ditafsir secara subjektif sebagai bentuk penyerangan nama baik. Karena begitu longgar di sini pasal yang dirumuskan di dalam pasal 27 ini. Misalnya mempersyaratkan adanya unsur kesengajaan dan unsur tanpa hak. Ini yang bisa membuat orang bebas dari tuduhan melakukan pencemaran nama baik. Jadi bisa dibuktikan niatnya, tidak ada niat dan tanpa hak. Tapi tidak ada alasan pembenar lain yang bisa menyelamatkan orang dari tuduhan ini. Misalnya ya, ada di dalam kasus ini seorang Jampisus ya, jaksa muda almarhum Marwan Effendi ya. Ada orang menulis di Twitternya, kemudian di Twitter itu disambung kemana-mana oleh yang lain, mengatakan dia membobol BRI. Nah, padahal orang ini kan hanya ingin mengungkapkan tentang informasi yang dia dapat bahwa terjadi pembobolan Bank BRI. Nah, karena
pasal ini tidak ada alasan pembenar yang lain, yaitu alasan pembenar seperti yang terkandung di dalam pasal 310 KUHP ya, sebagai delik tempat berdirinya pasal ini mestinya, maka orang dengan mudah menuduh seseorang itu mencemarkan nama baiknya. Padahal ada kepentingan umum yang ingin disampaikan oleh orang tadi, men-tweet di Twitternya atau membuat di laman Facebooknya atau di WhatsAppnya. Nah, inilah bentuk yang paling longgar dari pasal 27 ayat 3 ini. Dan ini bisa ditunjuk pada putusan-putusan pengadilan ini yang dari hasil penelitian ini menunjukkan ada hakim-hakim yang cukup kreatif gitu, mencari alasan pembenarnya. Misalnya dalam kasus Prita ya, yang pengadilan Tangerang. Kemudian dalam kasus Bantul, ya, pengadilan di Bantul. Mereka mencoba menafsirkan alasan pembenarnya itu dengan misalnya unsur, kalau untuk kasus Prita itu mereka menggunakan unsur tanpa hak. Kemudian untuk kasus Bantul itu dengan unsur dengan sengajanya. Karena tidak ada cara lain untuk melihat, membenarkan kritik orang tersebut. Karena tidak ada alasan untuk kepentingan umumnya. Karena itu kemudian dicarilah penafsiran tentang tanpa hak ini, apa maksud tanpa hak ini dan apa maksud dari dengan sengaja, dengan mengacu kepada pasal 310 sebagai sebagai genus dari delik ini, sumber utama dari rumusan pasal ini. Itulah yang membebaskan Prita Mulyasari dan kasus yang ada di Bantul itu. Nah, ini kan kemudian kembali kepada bagaimana hakim dengan tekanan publik kemudian memberi tafsiran terhadap pasal ini. Nah, tapi kan sebetulnya kalau misalnya hakimnya tidak memberi penafsiran yang progresif terhadap pasal ini, maka orang dengan demikian begitu mudah akan dijatuhi pidana yang sangat berat, yang diancam sangat berat oleh pasal 27 ayat 3 ini, mengalahkan pasal 310. Nah, karena itu menurut saya dari sudut hak asasi manusia, rumusan delik yang ada di pasal 27 ayat 3 ini tidak sejalan ya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya terkait dengan usaha untuk menjaga kehormatan atau reputasi orang lain. Memang di dalam hukum hak asasi manusia itu ada perlindungan terhadap reputasi dan nama baik orang. Martabat orang itu dilindungi oleh pasal 19 ya, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Tetapi perlindungan terhadap kehormatan ini, nama baik seseorang dan martabat seseorang ini bisa dikalahkan ya, sepanjang ada masalah yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Nah, karena itu perlindungan terhadap nama baik itu tidak sifatnya absolut, tapi bersifat non-derogable ya, bersifat derogable, permisif, bisa dibatasi dengan pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang. Nah, pembatasan itulah yang harusnya diatur di dalam undang-undang IT ini. Nah, undang-undang IT sebagai bentuk pasal 27 ayat 3 ini sebagai bentuk upaya untuk perlindungan terhadap nama baik orang, mestinya juga memberikan perlindungan pada sisi yang lain terhadap kebebasan berekspresi, terhadap kebebasan berpendapat. Karena dua hal ini, antara kebebasan berekspresi dan kebebasan dan perlindungan terhadap nama baik, itu selalu memiliki hubungan yang
hubungan yang dinamis. Karena itu diperlukan rumusan yang cukup baik terkait dengan pasal 27 ayat 3 ini. Karena itu sebagai kesimpulan dari apa yang ingin saya katakan, menyambut hadirnya buku atau kajian dari ICGR ini, maka penting untuk melakukan perubahan terhadap pasal 27 ayat 3 ini yang disesuaikan dengan rejim hukum hak asasi manusia yang sudah menjadi bagian dari hukum nasional kita. Kita sudah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang menentukan, ya, menggariskan tentang pentingnya perlindungan terhadap nama baik dan di sisi lain juga pentingnya hak atas kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat. Dua hal ini tidak saling bertentangan, tapi dijaga simbiosisnya sehingga bisa membuat sistem demokrasi ini bekerja. Karena tanpa perbedaan pendapat, tanpa adanya kebebasan berekspresi dan berpendapat, sistem demokrasi tidak mungkin bisa bekerja.